Halo teman-teman semuanya, selamat sore untuk kita semua. Oke, saya Indri, perkenalkan MC yang akan membawakan acara pada sore hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tepat pada waktunya. Dan kita berterima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini kita dapat berjumpa di dalam acara Pemuda Advent Gabungan Nusantara Komisi Pengembangan Diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Baiklah, kita akan segera memulaikan acara kita. Namun sebelum itu, saya akan berdoa buka. Doa akan dipimpin oleh saya sendiri, dan saya undang untuk teman-teman, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu pada kami masing-masing. Pada sore hari ini kami boleh dapat berkumpul dalam acara pengembangan diri PAGN. Kiranya Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Boleh bermanfaat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke. Pada saat ini saya akan memperkenalkan motivator pada sore hari ini. Bernama Pendeta Fabio Freds Lefran Rumagit, istri Ibu Maria Wijayarso, dan memiliki 2 orang anak. Yang pertama namanya Shalom Elisia Marva Rumagit, umurnya 11 tahun. Kemudian yang kedua, Nathan Amazing Marif Rumagit, umur 9 tahun. Pendidikan, riwayat pendidikan, wah sudah S3 nih, luar biasa pendeta. Yang pertama, S1 kependetaan di Unclub, kemudian ambil S2 di Universitas Advent Indonesia Bandung, UNAI. Kemudian yang ketiga, S3 di Unimas sedang sekolah tahap akhir, program manajemen pendidikan. Dan kemudian riwayat pelayanan akan saya bacakan. 2003 Jemaat Durian Makassar dan Mamuju. Kemudian Jemaat Tanah Toraja 2003, dan kemudian 2004 Jemaat Tumoto Jakarta, dan 2006 Jemaat Hang Tua Bali. 2007 Jemaat Sutorejo Surabaya, dan 2009 Jemaat Jombang Mojokerto Mojosari Nganjuk Jawa Timur. Kemudian selanjutnya 2011 sampai 2019, wah lama ini, Jemaat Putra Agung Surabaya dan Jemaat Sutorejo dan Eklesia juga wilayah Madura. Kemudian selanjutnya dosen etika moral Universitas Prisma Manado, wakil rektor 3 Universitas Prisma Manado, dan kemudian direktur Manado Prisma School Manado, kemudian general manager Yayasan Pasma, kemudian terakhir Gembala Jemaat Semabat Manado, dan filantropi Kelabat Adventist Academy. Oke, luar biasa profil pendeta Fabio pada saat ini. Kita bersyukur, dan mari kita simak motivasi yang akan diberikan oleh pendeta, dan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, shalom. Apakah suara saya kedengaran? Halo, Bapak Pendeta. Halo, Bapak Pendeta. Baik, pada kesempatan ini di waktu yang singkat ini saya diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Hanya ingin memberikan sebuah motivasi rohani kepada kita sebelum kita masuk kepada
pembelajaran utama atau hal yang kita akan bincangkan di sini mengenai investasi jangka panjang. Nah, pada saat ini tentu kalau kita berbicara investasi, ujung-ujungnya adalah hal yang kita bicarakan adalah tentang kesuksesan. Nah, saya akan membicarakan tentang konsep sukses berdasarkan Alkitab di waktu yang singkat ini ya. Apakah yang dimaksud sukses berdasarkan Alkitab? Akan saya dahului dengan sebuah pertanyaan bahwa sebetulnya apakah Tuhan menginginkan kita itu berhasil atau tidak? Itu dia pertanyaan yang akan kita jawab. Sebab semua orang tentu ingin mencapai yang namanya itu sebabnya apakah Allah menginginkan kita berhasil atau tidak? Itu yang saya akan jawab di sini. Mari sedikit kita buka Alkitab di dalam Kejadian pasal 24. Disinilah kata berhasil pertama kali disebutkan di dalam Alkitab. Kejadian pasal 24 ayat yang ke-21 dan ayat 40 sampai kemudian ayat 42, di situ dijelaskan bahwa saya bacakan saja ayat yang ke-20 ayat yang ke-40 ya. Ayat 40 dikatakan, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaum dan dari rumah ayah. Perhatikan, kata berhasil diungkapkan pertama di pasal ini. Ini bercerita tentang Abraham yang ingin mencarikan jodoh terhadap anaknya. Lalu dia menyuruh Eliezer untuk pergi kemudian mencarikan jodoh terhadap anaknya ini. Nah, kata berhasil di dalam Alkitab selalu didahului dengan kata Tuhan membuat. Tuhan membuat. Hampir semua kata berhasil yang unsurnya positif di dalam Alkitab itu pasti akan didahului dengan kata Tuhan membuat. Apa maksudnya ini? Maksudnya di dalam Alkitab kalau kita telusuri, sebetulnya keberhasilan itu adalah anugerah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Generasi muda, pemuda Advent Nusantara harus mengerti konsep berhasil di dalam Alkitab itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Tuhan yang buat. Dia tahu persis kepada siapa akan dia titipkan itu keberhasilan. Kepada siapa yang akan berhasil di dunia ini dia tahu persis. Sebab keberhasilan berdasarkan konsep Alkitab adalah pemberian cuma-cuma, sama seperti keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia cuma-cuma, demikian juga keberhasilan. Tuhan yang punya, dan Tuhan bilang, nih, Bapak Saudara Roni Lingga, ini keberhasilan. Saudari Priscilia Tiko Alu, nih keberhasilan. Saudari Indri, ini keberhasilan. Jadi Tuhan yang buat itu keberhasilan. Dan Tuhan yang tahu persis mau berikan kepada siapa itu keberhasilan. Jadi kalau kita lihat konsep Alkitab, menarik di sana, sebab Alkitab menceritakan dengan jelas, mengekspos dengan jelas, keberhasilan hanyalah berdasarkan pemberian Tuhan. Kasih karunia Allah kepada manusia. Kalau begitu, sebetulnya jawaban dari pertanyaan apakah Tuhan menginginkan kita berhasil atau tidak, jawabannya sebetulnya adalah pemberian Tuhan. Keberhasilan itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak menginginkan kita berhasil, apa yang Tuhan inginkan? Itu yang perlu kita tanyakan. Dan ini ada hubungannya dengan keberhasilan kita. Ini ada hubungannya dengan keberhasilan kita. Perhatikan baik-baik konsep ini. Sekali lagi saya ulangi. Keberhasilan adalah
gift, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Kalau begitu, apa yang Tuhan inginkan jika dia, kalau ditanyakan kepadanya apakah dia inginkan kita berhasil, jawabannya kan dia tidak inginkan kita berhasil, karena keberhasilan itu pemberian dari Tuhan. Kalau begitu, apa yang Tuhan inginkan? Ini ada hubungannya dengan keberhasilan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-22. Ini yang Tuhan inginkan lebih daripada keberhasilan kita. Perhatikan ayat 22 dari Amsal yang ke-19. Dikatakan begini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong atau seorang yang tidak setia. Perhatikan, kalau Anda bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang, Alkitab menuliskan banyak ayat bahwa Allah lebih menginginkan anak-anaknya untuk berlaku setia daripada mengejar yang namanya sukses atau keberhasilan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ingat yang pertama, karena sukses adalah pemberian Allah. Allah menghendaki orang-orang yang akan menerima sukses harus setia kepadanya. Harus setia kepadanya. Baru diberikan yang namanya sukses. Ini konsep yang kita harus mengerti sebagai generasi muda, Kristen, pemuda Advent Nusantara harus mengerti hal ini. Ini mahal. Tuhan lebih menginginkan kita setia ketimbang mengejar yang namanya sukses. Kenapa demikian? Perhatikan ini. Karena kadang-kadang di dalam mengejar kesuksesan, kita mengabaikan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan itu adalah investasi jangka panjang bagi sorga untuk menjadikan kita sukses. Sudah pasti orang yang setia itu akan sukses. Bisa dipahami, bisa dimengerti konsep ini. Kebanyakan kita lebih condong untuk mengejar yang namanya sukses ketimbang mengejar yang namanya setia. Tetapi kadang-kadang di dalam mengejar kesetiaan, kita mengabaikan mengejar kesuksesan, kita mengabaikan yang namanya kesetiaan. Banyak orang berjanji kepada Tuhan atau kepada gereja, nanti kalau saya sudah sukses baru saya setia. Itu keliru. Nanti kalau saya sudah berhasil baru saya bantu pekerjaan Tuhan, baru saya mulai aktif di gereja. Setia. Sifat yang diinginkan seseorang, diinginkan Tuhan dari seseorang ialah kesetiaannya. Kita baca lagi satu ayat. Ayat terakhir yang kemudian akan kita berikan sebuah penekanan bahwa Allah lebih menginginkan kita dalam hal ini bersetia ketimbang kita mengejar yang namanya keberhasilan. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Di dalam ayat ini kita akan melihat konsep tentang sama hal yang diungkapkan di dalam Amsal pasal 19 ayat 22 tadi ya. Mika 6 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Coba perhatikan, apakah ada kesuksesan di situ? Tidak. Ayat ini mengatakan dituntut Tuhan yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Allah lebih menginginkan kita mengejar kesetiaan daripada kesuksesan. Sudah pasti orang-orang yang mengejar kesetiaan akan berhasil. Tetapi sebaliknya orang yang mengejar keberhasilan, sering dia akan abaikan yang namanya kesetiaan kepada Tuhan.
Yusuf adalah pemuda yang berhasil di tanah rantau, di tempat yang bukan tempat kelahirannya. Bahkan Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun di Mesir. Apa modal Yusuf? Apa modal Yusuf di dalam mendapatkan keberhasilan? Yusuf hanya setia kepada Tuhan. Dengan kesetiaan, maka Yusuf mencapai sukses yang luar biasa. Dengan kesetiaan, Yusuf berhasil menyelamatkan bangsanya dari kelaparan pada waktu itu. Rekan-rekan orang muda, faithfulness adalah modal utama kita dalam kehidupan jangka panjang, baik di dunia ini maupun di dalam kerajaan sorga. Orang yang setia, sama seperti Yusuf, mungkin saja tempatnya ada di sumur pergumulan hidup, ada di penjara pergumulan hidup. Tetapi ujung-ujungnya, ending-endingnya, Yusuf dianugerahkan sukses oleh Tuhan. Tuhan membuat Yusuf berhasil karena kesetiaannya. Demikian juga kita yang ada di dalam perkumpulan ini. Jika pemuda-pemuda Advent Nusantara memiliki konsep yang benar tentang sukses. Apa itu konsep yang benar? Sukses pemberian Tuhan. Sukses adalah anugerah dari Tuhan. Untuk mencapai itu hanyalah setia. Sebagai ayat terakhir untuk kita, supaya benar-benar kita dapat di dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat 13 untuk memberikan penekanan lebih baik tentang konsep ini. 1 Tawarik pasal 22 ayat 13, perhatikan Alkitab mengatakan demikian. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan apa? Dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Apa Alkitab katakan? Maka engkau akan berhasil. Kalau apa? Kalau engkau melakukan dengan setia perintah-perintah Tuhan. Jadi mulai sekarang, pemuda Advent Gabungan Nusantara, rubahlah salam sukses kita dengan salam setia. Mari kita menjadi orang yang setia, karena itu adalah investasi jangka panjang yang akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Kiranya motivasi ini akan mendorong kita menjadi anak-anak muda yang setia. Gereja kita adalah Faithfulness Church, bukan Successful Church. Kita sedang ada di gereja Faithfulness Church, bukan Successful Church. Tuhan menolong kita semua. Saya bawa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Fabio atas motivasi singkat dan sangat bermanfaat, bermakna dalam kehidupan kerohanian kita, terutama kita yang masih muda ya, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua merasa terberkati dengan motivasi yang sudah diberikan. Dan untuk itu mari kita doakan sama-sama agar motivasi yang sudah diberikan itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya undang Pendeta Fabio untuk pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pertemuan yang indah ini, walaupun singkat, tetapi membawa makna yang dalam bagi generasi muda, penerus pelayanan Tuhan di gereja ini. Biarlah kami mengerti konsep yang benar tentang sukses. Bahwa sukses itu adalah pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan. Dan Tuhan sedang menilai kita. Kepada siapa dia akan berikan sukses, itu adalah haknya. Dan hanya orang-orang yang setia yang akan dianugerahkan sukses. Bukan saja di dunia ini,
tetapi sukses untuk pulang ke dalam kerajaan sorga. Biarlah para kaum muda yang ada di grup ini dapat terinspirasi. Mereka akan menjadi pribadi yang setia untuk tetap memegang teguh kebenaran sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati acara selanjutnya, berkati pengurus daripada pemuda Advent Gabungan Nusantara. Bahkan semua pemuda yang bergabung di sini, kiranya berkat kesetiaan akan mereka miliki untuk menjadikan mereka anak-anak Tuhan yang berhasil oleh karena pertolongan. Terima kasih Engkau berkati juga orang tua, pendidikan, masa muda mereka, usaha dan pekerjaan. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan menyertai mereka di mana saja mereka berada. Sebab hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang adalah juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Fabio. Dan pada saat ini kita akan masuk ke acara inti kita ya. Tapi sebelum itu saya juga mau memperkenalkan buat teman-teman semua. Mungkin ada yang baru join, baru pertama kali mengikuti acara dari PAGN. Nah, saya mau kenalkan nih. Jadi PAGN itu adalah Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Kami komunitas yang terbentuk di bulan Oktober 2020. Dan baru genap 1 tahun kami terbentuk ya. Dan puji Tuhan, melalui komunitas ini kami boleh sama-sama melayani Tuhan di berbagai daerah ya, dari berbagai daerah teman-teman kami dari Manado, dari Papua, dari Sumatera, dari Jakarta ataupun dari mana aja. Dan di PAGN ini ada 5 komisi teman-teman, ada banyak. Jadi ada 5 komisi yang kita bentuk untuk kita salurkan semua berkat di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada komisi penguatan, itu untuk acara rohani ya, acara penguatan, acara rohani dari teman-teman semua, dan di situ kita boleh belajar firman Tuhan, belajar Alkitab bersama-sama. Kemudian ada komisi pelayanan. Komisi pelayanan ini ditargetkan untuk yang tadi yang penguatan itu reach in, yang pelayanan sekarang adalah reach out, untuk menjangkau teman-teman kita mungkin yang di luar, dan kita pengen ajak nih teman-teman untuk mengenal apa sih PAGN, terutama Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7. Kemudian ada komisi perjodohan, yang di situ adalah untuk mewadahi teman-teman untuk saling mengenal satu sama lain, untuk mungkin cari jodoh ya, seperti itu ya. Dan puji Tuhan, teman-teman kita dari hasil perjodohan, acara Take Me Out dan lain sebagainya, ada yang berhasil sampai jenjang pernikahan gitu kan. Terus kemudian ada pekerjaan, dan di komisi pekerjaan itu juga teman-teman yang mencari pekerjaan kita boleh fasilitasi dengan informasi loker, dan juga kita bekali juga dengan pengetahuan mengenai dunia kerja dan lain sebagainya. Dan terakhir di komisi ini saat ini adalah komisi pengembangan diri yang saat ini kita ikuti sama-sama, dan pada tema kali ini adalah long term investment. Apa sih arti dari judul yang sudah kita angkat pada sore hari ini, dan membahas tentang apa gitu. Salah satunya menjaga kestabilan keuangan adalah dengan cara menabung. Namun tahukah kamu, menabung dengan cara tradisional akan membuat nilai tabungan kamu berkurang akibat inflasi. Cara lain membuat nilai tabungan kamu berkembang adalah dengan cara berinvestasi. Apa sih investasi itu, dan berapa lama jangka waktu investasi yang ideal? Nah, saat ini kita akan masuk ke acara inti kita. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Namanya adalah Bapak Roni Julius Lingga. Saya akan bacakan profil beliau ya, profil profesional beliau. Dia bersekolah di Adventist University of Indonesia di UNAI Bandung, mengambil jurusan Economic Accounting. Tahun 2000 tamatnya 2004 ya, kalau saya nggak salah ya di sini ya. 2000 sampai 2004. Kemudian ini pengalaman pertama, yang pengalaman terakhir maksud saya, di sini ditulis di PT Bank UOB Indonesia sebagai Head of Enterprise and Technology and Operation dari 2019 sampai sekarang.
sudah sangat lama juga ya. Kemudian sebelum itu beliau juga bekerja di PT Bank UOB Indonesia sebagai bisnis teknologi dan operation management 2015 sampai 2019. Kemudian dari 2013 sampai 2015 beliau menjadi service management operation. Dan 2012 sampai 2013 di PT Straits Bullion sebagai Treasury Finance. Kemudian selanjutnya di PT Bank DBS Indonesia 2010 sampai 2012 sebagai Section Head Treasury Market Operation. Kemudian 2009 sampai 2010 Manager Global Market Operation. Kemudian di 2007 sampai 2009 di HSBC di supervisor sebagai Supervisor Treasury Report and Settlement. Dan terakhir pengalaman pertama beliau 2005 sampai 2007 di Citibank sebagai Treasury Operation. Wow, kita terberkati ya pada saat ini dengan background beliau dan beliau akan membawakan materi pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Roni Lingga. Baik, selamat sore Indri, terima kasih atas perkenalannya. Selamat sore juga untuk orang muda, dan terima kasih juga tadi dari pendeta ya. Oke, maaf, sudah terdengar suara saya? Sudah Pak, clear. Sudah ya. Oke, baik, selamat sore untuk teman-teman semua di sini, PAG Nusantara ya. Dan terima kasih tadi sudah diawali oleh pendeta juga. Saat ini kita akan sharing session ya. Kebetulan kemarin tuh Alfi ya. Jadi dia info saya gitu ya kan kebetulan. Jadi bentar ya. Arfi ya namanya ya, kalau nggak salah. Arfan ya, Arfan. Arfan ada di sini Arfan. Arfan nggak masuk Pak. Oh nggak masuk ya. Lagi job. Oke. Mungkin lagi ini acara nikahan teman baik kita juga. Oke. Nggak apa-apa, Indri. Jadi Arfan waktu itu info saya, ada saudaranya info saya gitu ya kan. Harusnya Pak siapa Jeff Eman ya harusnya. Untuk sore ini yang membawakan adalah Bapak Jeff Eman. Cuman saya nggak tahu gimana karena ada satu lain hal, jadi dia tidak bisa. Ada yang menghubungi saya gitu ya kan. Jadi teman-teman semua di sini saya memang pada saat saya bicara sama Arfan itu saya bilang, Van, waktunya mepet sebetulnya saya bilang ya kan. Saya nggak bisa kasih yang maksimal juga. Biasanya saya kalau misalnya untuk menyiapkan bahan kan supaya bisa all out ya teman-teman ya. Nah, cuman karena waktunya pun singkat, terus saya juga ada kesibukan yang lain gitu ya kan. Jadi saya info sama Arfan, Van, mungkin saya akan bawakan sesuatu yang memang praktikal, dalam artian ini bicara mengenai pengembangan diri juga ya, dan kita nanti hubungkan dengan bagaimana keterkaitan dengan keuangan itu sendiri. Oke, baik teman-teman, saya izin share screen ya. Ini masih belum bisa. Esther boleh Mbak Roni dijadiin kapal biar bisa share screen. Oke Kak. Kalau boleh tahu teman-teman di sini sudah kuliah apa? Kerja atau kuliah? Oh, oke, terima kasih. Rata-rata di sini sudah kerja atau masih kuliah atau hanya mau tanya aja? Ada yang kerja Kak, ada yang kuliah. Oh, oke, baik. Saya share screen dulu ya.
Sudah terlihat? Sudah ya? Oke, baik. Jadi judul pada sore kita hari ini long term investment. Nah, ini kira-kira tujuannya kemana sih gitu ya kan? Ada banyak khususnya anak muda ya, apalagi mungkin saya cerita sedikit bicara mengenai investasi gitu ya kan. Pada saat bicara mengenai investasi, ada beberapa orang berpikir bahwa, wah kalau saya nabung, tadi dibilang Indri ya, nabung kayaknya tergerus sama inflasi gitu ya kan. Nah, jadi sebagai background, kalau kita lihat, saya banyak berkecimpung di dunia perbankan ya. Jadi kebetulan khususnya di bidang treasury gitu ya kan. Jadi ada produk-produk treasury semua ya kan. Saya pernah di operation-nya juga, pernah juga di middle office-nya, pernah juga di waktu di perusahaan emas, saya di front office-nya which is sebagai trader untuk ngedeal transaksi emas dan juga foreign exchange-nya ya. Nah, setelah itu saya juga sekarang banyak juga untuk handle kebetulan terkait jadi seolah-olah kayak internal advisor-nya di PT Bank BOB, khususnya terkait mengenai inisiatif-inisiatif yang khususnya kalau kita lihat sekarang lebih ke digital banking ya, digital banking, terus semua layanan saat ini kalau kita perhatikan teman-teman semua, kita masuk ke industri 4.0 ya, 4.0 ya. Jadi kita harus tech savvy yang dulunya teknologi itu sebagai supporting, sekarang sudah jadi penentu arah bank gitu ya kan. Jadi saya sudah masuk kemana-mana gitu ya kan, dalam artian mau sharing ke adik-adik semua di sini ya. Nah, yang pertama, ini mungkin saya mau sharing dulu nih terkait mengenai garis waktu kehidupan ya. Bentar ya, ini saya. Garis waktu kehidupan. Kalau bicara garis waktu kehidupan ya, kita melihat di sini, bentar ya, ini soalnya saya nggak bisa tutup, bentar ya. Ini nggak kelihatan. Ya. Sorry. Kelihatan teman-teman ya? Oke, jadi kalau bicara mengenai garis waktu kehidupan, saya bagi ada 3 fase ya, dan ini saya taruh di bawah ada garis waktu kehidupan manusia pada umumnya, ya. Jadi fase pertama itu lahir, terus sampai umur 24 tahun, kalau kita lihat, kita menghabiskan di fase pertama itu untuk sekolah ya, ada prasekolah, terus TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi kita ended di poin ini 24 tahun, saudara-saudara. Ya, nah ini saya put sebagai apa namanya general aja ya untuk garis waktu kehidupan. Nah setelah itu biasanya apa? Setelah 24 tahun bekerja, terus menikah, terus menjadi orang tua, ya selama 36 tahun. Jadi dari umur 24 tahun sampai umur 55 tahun. Oke? Nah setelah itu umur 55 tahun itu pensiun biasanya teman-teman ya. Nah, Alkitab juga info ya kan umur 70 lah atau 80 gitu ya kan, setelah itu banyak sakit-sakitan dan setelah itu apa? Meninggal ya. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan ada satu statement dari Dave Ramsey mengatakan those who don't manage their money will always work for those who do. Artinya apa teman-teman? Jadi seseorang yang tidak bisa memanage uangnya akan selalu bekerja kepada orang yang bisa memanage uangnya. Nah, jadi kalau tadi saya tanya audiensnya dari teman-teman semua adalah satu, kita kebanyakan yang udah bekerja ya, berarti di fase 2. Jadi ini cocok sekali gitu ya kan. Namun saya akan arahkan juga kepada pengertian mengenai long term investment itu apa. Jadi kalau kita lihat nanti saya akan sharing di sini ini ya. Apa sih investasi itu ya kan? Saya ambil dari Cambridge Dictionary dikatakan bahwa investasi adalah tindakan menempatkan uang, tenaga,
waktu, atau dan lain-lain ke dalam sesuatu untuk menghasilkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan, atau uang, atau tenaga, atau waktu, dan lain-lain. Jadi, dari sini kita melihat ya, tadi dikatakan kalau misalnya saya nabung di bank, seolah-olah ada inflasi namanya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ada namanya suku bunga nominal, tapi ada juga namanya suku bunga real. Nah, jadi pada saat teman-teman melihat gitu ya kan, kalau misalnya suku bunga nominal itu sama dengan suku bunga real ditambah inflasi. Nah, yang jadi isu adalah untuk mendapatkan suku bunga real adalah suku bunga nominal dikurangi inflasi. Nah, yang jadi isu adalah kalau misalnya, contohnya teman-teman nih punya uang berapa 10 juta misalnya ya kan, terus ditabung di bank gitu ya kan, bunganya 1% misalnya ya. Nah, tahun berikutnya itu akan berbunga 1% misalnya, atau 10% lah dari 10 juta misalnya kan, jadi 1 juta. Jadi tahun berikutnya akan mendapatkan berapa? 11 juta ya. Nah, tapi yang menarik adalah kalau inflasinya lebih tinggi daripada suku bunga yang diberikan, contohnya inflasinya 11%, ya. Jadi sebetulnya yang teman-teman terima itu bukan lagi bertumbuh, tapi dari value-nya, kita bicara value ya, dari nilai uangnya memang bertumbuh dari 10 juta menambah 1 juta, jadi 11 juta, ya kan? Tetapi dari purchasing power atau dari value-nya, ya kan, memang 11 juta. Tetapi apa? Pada saat dibandingkan dengan harga barang, karena ada kenaikan 11%, duit yang 11 juta ini, yang tadinya misalnya punya 10 juta, bisa beli misalnya iPhone 1, misalnya ya, saat ini. Terus kita milih untuk nabung di bank 10 juta ini. Kita nggak beliin iPhone nih, gitu ya kan. Kita nabung di bank 10 juta, terus dikasih bunga 10% untuk 1 tahun misalnya ya. Jadi nanti tahun depan, 2022, dapat 11 juta. Nah, kalau inflasinya 11% atau di atas dari bunga yang diberikan, teman-teman punya 11 juta, tetapi untuk beli iPhone itu masih kurang. Karena apa? Harga iPhone-nya tuh di atas gitu ya kan. Yang tadinya 10 juta bisa beli iPhone 1, sekarang tahun depan punya 11 juta, iPhone-nya nggak kebeli, harus nambah lagi duitnya gitu ya kan. Nah, jadi kita melihat di sini memang dari future value of money sendiri gitu ya kan. Kita harus melihat bahwa apa? Yang harus kita ukur adalah suku bunga real. Ya, di mana itu ada komponen daripada inflasi itu sendiri. Nah, tujuan dari kita melihat bahwa apa itu investasi? What is investing? Nah, tujuannya adalah apa? Committing money, kita commit money, atau time, atau energi untuk for a future benefit. Jadi kita nggak mau duit kita itu tergerus, ya, oleh apa yang namanya? Inflasi. Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaan teman-teman, aduh, ya udahlah kalau kayak gitu saya nggak akan tabung di bank lah, kalau kayak gitu ya kan. Saya akan taruh di investasi. Nah, yang menjadi menarik adalah pada saat kita investasi, teman-teman harus lihat juga, ada namanya resiko. Ya. Jadi pada saat kita yang namanya hidup di dunia ini, ada namanya risiko. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Dari instrumen investasi itu sendiri, kalau saya mapping, saya ambil dari CNBC punya, ya kan? Di sini dilihat, ada yang mulai dari low risk, sampai ke namanya high risk. Oke? Pertama, ini low risk, tabungan. Kita lihat di sini ya, tabungan. Tabungan ini ya, teman-teman bisa kalau dikatakan saving account gitu ya kan, buka rekening di perbankan, di bank manapun ya, misalnya UOB, terus udah itu nabung, nah teman-teman pasti dapat bunga ya kan, dapat bunga. Dan teman-teman kalau misalnya untuk yang si saving ini kapan aja gitu ya kan, bisa ambil aja gitu ya kan, bisa ambil. Nah bunganya biasanya kecil gitu ya kan, karena dia biasanya untuk nge-pairing dengan inflasi. Oke. Nah sekarang naik selanjutnya, ada yang namanya deposito. Nah, deposito ini biasanya di-lock untuk beberapa bulan misalnya contohnya. Ada tenor 1 bulan, ada 3 bulan gitu kan, 6 bulan gitu ya kan. Nah, jadi si deposito ini pada saat teman-teman naruh uang teman-teman di deposito di satu bank misalnya ya. Kebetulan saya kerja di UOB misalnya, contohnya saya ilustrasikan di UOB ya. Naruh uang di deposito di bank UOB,
tenornya berapa lama? Misalnya contohnya 3 bulan. Nah, dia ada perhitungannya. Biasanya bunganya akan lebih tinggi dibanding dengan bunga apa? Bunga tabungan. Tetapi adalah deposito ini, saudara teman-temannya di lock duitnya. Jadi selama 3 bulan. Kalau diambil sebelum 3 bulan, misalnya butuh duit nih. Terus udah itu saya mau ambil. Biasanya ada penaltinya, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau tabungan tadi bunganya rendah, terus at any time bisa ambil uang aja. Tapi kalau deposito bunganya tinggi, ya kan? Terus ada pajak juga, biasanya 20% ya dari bunganya. Sama juga dengan tabungan juga ada. Nah, tapi yang deposito ini di-lock duitnya, ya kan? Pada saat di-lock, misalnya contohnya tenor 3 bulan. Ya udah, nanti teman-teman bisa cairin itu setelah pada saat 3 bulan. Oke? Itu simpel, masih simpel ya. Nih. Nah, yang ketiga, ada namanya obligasi negara. Nah, jadi teman-teman kalau tahu, sebetulnya kita negara Indonesia, ya kan, pada saat zamannya quote-unquote dulu pernah ya, memang sekarang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani ya, dan kita bersyukur bahwa apa? Di zaman Sri Mulyani pada saat itu, memang saat ini dia Menteri Keuangan, tapi sebelumnya kan dia pernah juga, dia akhirnya jadi Direktur World Bank ya. Nah, pada saat dia menjadi Menteri Keuangan di zamannya era SBY, gitu ya kan, saya ingat pada saat itu negara kita itu benar-benar kalau mau dibilang secara strategiknya itu bagus gitu ya kan. Kenapa? Dia menghutang bukan lagi ke World Bank atau dia bukan lagi menghutang ke IMF gitu ya kan. Tapi dia menghutang kemana? Dia buat namanya obligasi. Obligasi ORI misalnya, obligasi retail Indonesia. Teman-teman ingat nggak? Ada obligasi retail Indonesia gitu ya kan. Jadi pemerintah Indonesia mengeluarkan namanya apa? Obligasi. Ya kan? Atau surat utang lah gitu ya kan teman-teman. Ya kan? Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya nanti uang yang didapatkan dari masyarakat ini bisa digunakan untuk membangun negara, gitu ya kan? Nah, dengan membangun negara, pemerintah bayarnya ke siapa juga? Ke rakyat. Jadi ingat, dari rakyat untuk rakyat juga, gitu ya kan? Jadi saya melihat pada saat itu obligasi atau ORI itu benar-benar banyak karena apa? Bunganya atau misalnya dibilang tuh interestnya, kuponnya lah kalau dibilang ya, ada kuponnya sama aja ke interest, itu lebih tinggi dari bunga yang lain gitu ya kan, yang diberikan di perbankan pada saat itu. Sehingga ini menjadi satu apa namanya, produk yang seksi, sehingga banyak orang yang apa, mau beli ori ini gitu ya kan. Nah, terus yang keempat saya masuk ke emas. Nah, kebetulan saya pernah kerja di perusahaan emas juga ya kan. Mungkin teman-teman kalau misalnya perhatikan di emas itu sendiri gitu ya kan, ada yang namanya apa namanya, emas batangan, tapi ada juga emas yang kalau mau dibilang, misalnya ibu-ibu atau apa gitu ya kan, mereka beli emas, emas kalung gitu ya kan, terus cincin, gelang atau apa gitu ya kan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau emas batangan, dia itu nggak ada biaya untuk kayak ngukir atau apa namanya, di apa, dibentuk atau apa, ukiran-ukiran gitu ya kan. Itu benar-benar pure emas dalam artian nggak ada bentuk ukiran-ukiran tersebut gitu ya kan. Nah, kalau misalnya investasinya dari cincin, terus misalnya gelang gitu ya kan, terus apa, kalung gitu ya kan, atau anting-anting gitu ya kan, kita melihat di situ sebetulnya harga emas itu udah termasuk biaya apa, biaya pengukiran itu sendiri. Jadi kalau teman-teman misalnya contohnya tertarik bicara mengenai emas gitu ya kan, itu lebih baik beli emasnya emas batangan gitu ya kan. Nah, saya waktu itu pernah diinformasikan juga pada saat saya kerja di perusahaan emas tersebut ya kan, kebetulan kita bikin benchmark juga dengan apa namanya, Antam gitu ya kan waktu itu ya kan. Nah, yang menarik di emas ini, kalau teman-teman lihat, emas ini dulu menjadi realnya duit gitu ya kan. Gold is real cash gitu ya kan. Jadi artinya apa teman-teman? Jadi kalau teman-teman sempat belajar mengenai bagaimana keuangan atau misalnya negara atau Amerika gitu ya kan, pada saat mereka menciptakan atau namanya mencetak uang dolar ya kan, dulu di backup sama apa? Yang namanya emas. Jadi ada emas ditaruh di satu tempat gitu ya kan, di negara juga ya kan, di perbankannya ditaruh. Nah, dengan ekuivalen emas tersebut dicetaklah uang apa? Uang dolar. Jadi kalau teman-teman baca sejarah mengenai emas ini sendiri gitu ya kan, jadi kalau misalnya lihat sejarah ke belakang, dulu kan pakai barter, terus misalnya pakai apa namanya, logam emas gitu ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke mana? Ke waktu zamannya Richard Nixon pada saat itu, mulailah yang namanya apa? Emas itu yang tadinya dolar itu di backup sama emas, tahun 1971 kalau nggak salah, jadi udah nggak lagi di backup sama apa? Sama emas gitu ya kan. Jadi pemerintah Amerika dia bisa cetak aja duit. Jadi kalau teman-teman nanti lihat gitu ya kan, ada namanya debt Amerika punya, US punya utang, debt
nasional US itu gede banget. Jadi pertanyaannya ini si Amerika itu ngutang sama siapa? Dia cetak aja duit. Pokoknya orang-orang yang pegang dolar itu sebetulnya dia berutang ke dia gitu ya. Makanya dikatakan dolar itu sekarang namanya jadi fiat currency atau dibilang di sana in God we trust gitu ya kan. Jadi udah nggak di backup sama emas lagi, tapi kamu percaya aja sama pemerintah Amerika dalam menciptakan apa? Mencetak dolar gitu ya kan. Jadi saudara bisa bayangin dolar itu ada di semua negara gitu ya kan. Jadi apa namanya? Indonesia pegang dolar gitu ya kan, terus negara lainnya pegang dolar karena apa? Dolar itu menjadi mata uang dunia gitu ya kan. Sehingga apa? Kalau misalnya kita transaksi dengan Cina misalnya pada saat itu ya, kita harus convert ke dolar dulu. Saudara bisa bayangin? Jadi padahal kita nggak transaksi dengan Amerika gitu ya kan. Padahal Indonesia dengan Cina atau Indonesia dengan Arab misalnya gitu kan, tapi harus dikonvertnya kemana? Ke dolar lagi gitu kan. Jadi semua orang pegang dolar. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari berita sekarang juga udah mulai gitu ya kan yang namanya kayak Chinese yuan gitu kan, ada apa namanya? Bagaimana nanti transaksi antara Indonesia dengan China nggak perlu pakai dolar lagi, langsung aja Indonesia konvertnya ke Chinese yuan gitu ya kan. Nah, tapi bicara mengenai emas, banyak melihat bahwa emas adalah salah satu untuk produk hedging gitu ya kan, hedging. Karena apa? Saya ingat waktu dulu waktu saya kerja di perusahaan emas sebelumnya, jadi kita mengeluarkan produk yang namanya itu produk sertifikat gold certificate gitu ya kan. Jadi kita jual, nah emasnya itu nanti diambilnya di UOB Singapura ya kan. Jadi kita kerjasama dengan UOB Singapura terkait mengenai gold certificate ini. Jadi kita bawa aja semua sertifikatnya. Nah biasanya orang-orang ini orang-orang yang quote unquote gitu ya kan, orang-orang yang nggak mau ribet, jadi nanti ya dia cuma bawa sertifikat, terus dia nanti cairin kalau misalnya anaknya kuliah di Singapura, tinggal dicairin dengan gold sertifikat tersebut gitu ya. Nah, sama juga ini obligasi korporasi gitu ya kan, ya kalau tadi obligasi negara adalah negara yang mengeluarkan, kalau obligasi korporasi, jadi perusahaan lah ya yang mengeluarkan surat utang tersebut. Nah, tujuannya apa? Sama juga, sebagaimana negara mengeluarkan surat utang untuk mengembangkan negara tersebut, perusahaan pun sama. Jadi namanya corporate bonds gitu ya kan. Jadi dia mengeluarkan untuk pembiayaan juga. Nah, apa keuntungan kita sebagai investor? Kita mendapatkan kupon. Kuponnya biasanya di atas atau yield-nya ya di atas daripada apa namanya perbankan, interest perbankan gitu ya kan. Nah, ada juga properti ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini banyak juga teman-teman kalau kita perhatikan ya. Saya mah investnya lebih baik properti aja gitu ya kan, beli rumah gitu ya kan untuk kontrakan atau apapun gitu ya kan. Terus banyak juga orang-orang yang akhirnya ya kembali lagi ya, mereka beli properti, beli apartemen gitu ya kan untuk investasi. Cuman kalau kita lihat teman-teman, beli apartemen itu kita lihat ada biaya juga ya, ada biaya bulanan juga gitu ya kan, yang dimana kita harus bayar juga gitu ya kan. Nah, atau beli rumah gitu ya kan, yang flat house gitu ya kan, kita bisa sewakan atau misalnya bikin apa kontrakan atau apapun lah gitu ya kan. Jadi ini jenis-jenis investasi, instrumen investasi ya. Terus ada juga foreign exchange ya. Ini teman-teman saya yakin di sini juga udah familiar gitu kan mengenai forex gitu ya kan. Jadi forex ini hampir mirip-mirip juga. Tapi ini setiap negara itu kan punya mata uang ya kan. Nah, forex ini lebih liquid lagi teman-teman. Jadi itu kalau dibilang saham itu besar ya kan, forex itu lebih gede lagi gitu ya kan. Karena apa? Marketnya sendiri itu benar-benar 24 jam. Saudara bisa bayangin, kalau misalnya marketnya Asia, jam 9 misalnya sampai jam 5 sore, nanti lanjut lagi. Ada market misalnya di, di Eropa, atau misalnya nanti market Amerika pas malam gitu kan, jadi 24 jam. Gitu. Jadi, kalau kita memang jago di forex ini, jadi sebetulnya kalau misalnya tadi di saham kan harus ada beli dulu ya. Kalau saham kita membeli saham gitu ya kan, membeli saham perusahaan, misalnya perusahaan yang udah go public ya kan, terus dia ngeluarin saham, tujuannya sama juga untuk fundingnya dia punya, si perusahaan ini punya dana supaya digunakan untuk mengembangkan si perusahaan itu juga gitu ya kan. Nah, kita sebagai investor kita beli sahamnya gitu ya kan, berapa lembar saham misalnya, oke, satu lembar saham harganya 10.000, dia ngeluarin berapa ya kan. Jadi di saham ini kita punya kepemilikan gitu ya kan, biasanya ada bagi-bagi dividen gitu ya kan. Terus misalnya harga saham kita beli 1.000 satu lembarnya, tiba-tiba naik harganya jadi 20.000, ada keuntungan di situ, ada namanya capital gain gitu ya kan. Nah, kapan itu akan direalisasi? Pada saat
kita eksekusi atau kita jual gitu ya kan teman-teman. Nah, kalau forex jadi kita itu bisa buy and sell gitu ya kan. Jadi kalau di forex itu kita beli yang namanya mata uang ya, mata uang. Jadi biasanya itu kalau kita lihat gitu ya kan, US dollar, terus misalnya Australian dollar gitu ya kan, terus euro juga ya kan, Singapore dollar gitu ya kan, New Zealand dollar. Nah ini forex ini foreign exchange gitu ya kan. Duit mana yang kalian pegang gitu ya kan. Jadi itu dikonversi gitu ya kan, forex ya. Nah, jadi pada saat di treasury juga sama gitu teman-teman. Kalau di perbankan, mungkin saya sharing juga gitu ya kan. Jadi itu sebetulnya kita tuh jadi mediator gitu ya kan. Artinya apa? Ada perusahaan, dia perusahaan misalnya perusahaan eksportir gitu ya kan. Dia mengekspor barang ya. Pada saat dia mengekspor barang, terus dia akan mendapatkan pembayaran dari siapa? Dari si pembeli tersebut ya kan, karena dia mengekspor barang, dia akan dapat duit misalnya. Duitnya dalam bentuk apa? Dolar misalnya. Nah, cuman kan misalnya 3 bulan lagi dia dapat duit dari si pembeli ini $1 juta misalnya ya, teman-teman. Nah, pada saat duit dapat $1 juta ini dia harus perhitungkan gitu ya kan. Nah, kalau misalnya ada pertukaran uangnya itu antara US dollar dan IDR itu misalnya turun harganya, dia rugi pegang dolar gitu ya kan. Nah, gimana caranya? Biasanya dia hedging nih. Dia ngobrol sama orang perbankan, biasanya di treasury, di telepon, ada namanya transaksi forward misalnya ya, itu tenor juga ya. Saya dibilang, Pak, saya mau transaksi beli jual dolar karena dia ekspektasinya bulan depan akan terima dolar $1 juta gitu ya kan. Saya akan jual $1 juta, rate-nya berapa Pak? Misalnya, oh di 15.000 ya, oke, oh iya oke deal. Nah, pas transaksi saat itu duit itu tidak diserahkan, belum ada penyerahan uang, tapi itu sudah ada namanya kontrak dulu ya, sudah ada namanya kontrak forward forex itu ya. Nah, pada saat nanti dia terima duit 1 bulan yang akan datang gitu ya kan, di situ terjadi apa? Transaksi. Jadi ada transaction date, ada namanya value date. Ya kan, value date itu nanti setelah pada saat itu mature gitu ya kan, atau misalnya pada saat dieksekusi. Ya, di forex ini benar-benar kalau mau dibilang sangat liquid gitu ya kan, tapi ya balik lagi ada risikonya juga ya. Nah, terus yang terakhir mungkin ada juga barang atau seni dan barang antik gitu ya kan. Ada juga orang yang mengkoleksi barang-barang tertentu gitu ya kan. Terus dia koleksi, terus akhirnya dia keep, itu yang akhirnya apa? Bisa dijual ke ya kolektor juga ya, dan harganya biasanya benar-benar hanya orang-orang tertentu lah yang tahu gitu ya kan. Nah, jadi teman-teman, di sini kalau kita lihat dari low risk sampai ke high risk. Nah, biasanya high risk, high return. Low risk, low return. Ya kan? Nah, jadi kalau tadi dikatakan kalau saya takut berinvestasi, saya taruh di bank, kena inflasi, gitu ya kan? Tapi kalau misalnya saya investasi, ada risiko. Jadi sebetulnya dua-duanya itu ada risiko. Namun di sini kayak Warren Buffett bilang juga ya kan, never depend on single income. Make investment to create second source. Jadi teman-teman, ini investasi itu sebagai second source, sumber kedua. Jadi jangan kalau misalnya kita ibaratkan naik helikopter, baring-baringnya itu jangan satu gitu ya kan. Kalau kita mau stabil, ya seolah ada source yang kedua gitu ya kan. Jadi ini kalau teman-teman tahu Warren Buffett dia seorang seorang ahli ya di bidang saham gitu ya kan, di bidang keuangan, sehingga dia salah satu orang yang quote unquote terkaya bahkan waktu itu ya dari memainkan saham ya. Nah, teman-teman di OJK juga dikasih tahu gitu ya kan. Nah, sebelum kita mau berinvestasi, kita harus pahami risikonya untuk mendapatkan keuntungannya. Jadi teman-teman juga jangan, setelah dengar investasi, nanti kalau gua tabung di bank nanti inflasi nih. Nah, teman-teman harus tahu juga gitu ya kan. Biasanya ada namanya customer profile gitu ya kan. Sebelum kita berinvestasi itu ada customer profile dulu. Nah, di sini kalau kita lihat dibagi 3, teman-teman. Ada yang namanya konservatif. Biasanya dia itu jenisnya orang yang menghindari risiko tinggi. Jadi teman-teman coba lihat di sini, coba teman-teman lihat, refleksikan ke diri teman-teman sendiri. Saya itu di part mana? Nah, jadi kita bahas satu dulu ya. Konservatif itu adalah menghindari risiko tinggi. Nah, biasanya produk yang cocok itu adalah reksadana, terus yang pendapatan tetap, reksadana pasar uang, terus deposito, sama surat utang negara. Ya, jadi untuk yang konservatif ya, ini lebih cocok itu di mapping di OJK tuh reksadana pendapatan tetap,
reksadana pasar uang, deposito, atau surat utang negara. Ya. Nah, ini jenis yang menghindari risiko tinggi. Nah, ada juga yang moderate. Moderate itu seperti apa? Dia menoleransi sebagian risiko penurunan nilai investasi. Nah, orang jenis seperti ini, kira-kira apa produk yang cocok, gitu ya kan? Nah, produk yang cocoknya adalah apa? Reksadana, campuran, dan saham blue chip, LQ45. LQ45 itu apa sih? Liquid 45. Jadi ada saham-saham yang sudah dikumpulin nih. Ini saham-saham dikumpulin, terus dia ada apa namanya? Ada kriterianya lah ya. Saham apa yang bisa masuk di LQ45 ini gitu ya kan. Nah, jadi kenapa LQ45? 45 itu adalah nama perusahaannya. Ada perusahaannya, ada 45 perusahaan lah yang masuk di saham LQ45 ini gitu ya kan. Jadi saudara-saudara bisa lihat ini gabungan saham-saham blue chip ya. Nah, terus yang ketiga ini adalah yang agresif nih. Jadi tidak takut resiko, tidak takut mengambil resiko tinggi, terus optimis akan berhasil. Nah, ini jenis orang seperti ini, kira-kira apa yang cocok? Yang cocok adalah apa? Saham, terus fintech peer-to-peer lending, dan reksadana saham. Mungkin teman-teman tahu nggak? Mungkin biar supaya saya tanya dulu teman-teman ya. Indri tahu nggak sih mengenai fintech peer-to-peer lending? Pernah dengar nggak, Indri? Halo? Ya, Kak, ya. Ya. Pernah dengar nama fintech peer-to-peer lending nggak? Nggak pernah dengar ya? Nah, jadi teman-teman, di sini kalau kita lihat ada juga yang namanya sekarang itu apa namanya fintech ya. Jadi fintech ini financial technology ya kalau mau dibilang. Ini salah satu yang apa namanya munculan sekarang kayak contohnya Gojek, Grab gitu ya kan. Terus apa namanya Shopee gitu. Mereka kan ada juga yang apa membuat perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya kan, tapi bisa apa melakukan transaksi finansial gitu ya kan. Contohnya saya bilang OVO gitu ya kan. Jadi teman-teman bisa lewat handphone gitu ya kan, kirim uangnya ke pakai nomor handphone gitu ya kan, sesama OVO bisa kirim gitu ya kan. Terus ada juga misalnya Gojek juga kalau nggak salah gitu ya kan. Nah, di fintech peer-to-peer lending ini, jadi teman-teman kalau misalnya contohnya bank itu kan tujuannya adalah mempertemukan antara orang yang punya duit, dia nabung di bank ini menyalurkan kepada orang yang butuh duit atau butuh pendanaan. Ya, jadi bank itu sebagai mediator ya, mediasi ya, antara orang yang punya duit sama orang yang butuh duit. Nah, cuman kan perbankan juga dia harus melihat namanya profil dari si peminjam itu tersendiri ya. Ada namanya KYC, know your customer gitu ya kan, harus tahu nih customernya siapa aja gitu kan. Jangan sampai yang pertama di sisi penabung gitu ya kan, dia harus di KYC juga. Ini duitnya dari mana gitu kan, jangan sampai duitnya itu dari quote unquote gitu ya, dari terorisme gitu ya kan, atau dari money laundering gitu ya kan. Nah, jadi memang harus diketahui siapa sih nasabah-nasabah perbankan ini. Nah, jadi masuk ke fintech peer-to-peer lending. Nah, ada fintech, perusahaan fintech ya kan. Perusahaan fintech ini dia menyediakan juga. Jadi teman-teman contohnya gitu ya kan, saya kalau misalnya ke bank dikasih bunga, saya nabung 10 juta dikasih bunganya sekian gitu ya kan, cuma 5% atau 4% atau 3% gitu ya kan, kecil banget misalnya contohnya. Tapi kalau di fintech peer-to-peer lending ini mekanismenya apa teman-teman? Jadi sama juga, si fintech peer-to-peer lending ini mempertemukan antara orang yang butuh duit sama dengan orang yang punya duit. Jadi orang punya duit, dia mau nawarin nih, contohnya dia masuk nih, ya kan? Dia masuk ke satu aplikasi, dia masuk, nah pada saat dia masuk, dia bilang, gue punya duit 10 juta misalnya kan, gue mau pengen bunganya sekian gitu ya kan, 5% atau misalnya 7% gitu ya kan. Nah, nanti di bagian yang lain, ada orang yang butuh duit, dia masuk juga ke fintech yang sama. Jadi dia tuh menyediakan platform, ya kan? Nah, jadi misalnya Indri punya duit nih, dia apply di platformnya si siapa peer-to-peer lending ini. Klik, saya punya 10 juta, terus udah itu saya pengen bunganya 7%. Di sisi lain saya masuk juga nih ke platformnya si peer-to-peer lending ini. Dia lihat, oh ada nih 10 juta. Kebetulan gue lagi butuh duit 10 juta gitu ya kan. Bunganya berapa? 7% gitu ya kan. Atau biasanya ada selisih ya. Oh, saya terima lah. Nah, jadi nanti apa? Jadi antara si yang punya duit sama yang butuh duit lah di situ nanti bertransaksi. Nah, si peer-to-peer lending ini, si fintech ini dia apa? Sebagai mediator aja, dia hanya penyedia platform di situ. Dan ada beberapa ya
klausal juga ya teman-teman. Nah ini orang-orang yang agresif, dia biasanya bunganya tinggi juga ya kan. Dan juga dikatakan selain saham ada juga apa? Reksadana saham ya. Nah ini Warren Buffett katakan demikian. Risk comes from not knowing what you are doing. Jadi teman-teman, resiko itu berasal dari tidak mengetahui apa yang Anda lakukan. Itu jadi resiko kalau teman-teman nggak tahu. Makanya kuncinya satu, teman-teman harus pelajari dulu, gitu ya kan, sebelum masuk ke mana, ke dalam satu investasi, produk investasi. Ada teman-teman kalau kita sadari sekarangnya banyak juga investasi bodong, gitu ya kan. Tapi teman-teman harus tahu, harus lihat. Yang kedua, jangan greedy, teman-teman. Banyak orang tuh rakus, gitu ya kan. Gue punya duit sekian nih, gue pengen dapat untung gede, gitu ya kan. Nah, tanpa harus, jadi teman-teman harus lihat nih, sekarang dari pelajaran sekarang ini, kita harus lihat nih, kita itu di mana? Jenis orang yang konservatif, jenis orang yang moderate, atau jenis orang yang agresif. Nah, teman-teman bisa tahu sendiri dan menilainya, ya. Nah, terus setelah itu, bentar ya. Oke, nah, di sini kalau kita lihat juga ada nih tujuan investasinya. Konsepnya apa nih, gitu ya kan? Yang konvensional itu apa? Tujuan investasinya, keamanan modal. Kalau yang moderate, peningkatan hasil investasi di atas inflasi. Kalau yang agresif, dia pengen hasil investasi yang apa? Tinggi. Nah, menariknya lagi, dari tujuan investasi tadi, resikonya apa sih? Kalau yang konservatif, dia nggak mau menanggung risiko. Padahal selalu pasti ada risiko ya teman-teman ya. Nah, terus untuk yang moderate, di sini kalau kita lihat, tidak keberatan terjadi penurunan nilai uang dalam jangka pendek. Terus setelah itu, tidak keberatan terjadi penurunan nilai uang dalam jangka pendek. Indri, boleh tahu ini kok kenapa ya dicoret-coret di sini ya? Saya bingung juga nih. Di layarnya jadi ada coret-coret ya? Enggak tahu. Mungkin dari apa enggak? Dari pointer dari abang. Enggak ada coret-coret. Enggak ada. Oke, nggak apa-apa ini. Bentar ya. Ini bisa dilihat semua NFT-nya. Bentar ya. Ini anak ini. Iya. Nih. Iya. Bentar ya. Jadi Iris. bisa erase semuanya. Ya. Jadi co-host bukannya Oke. bisa jadi tengah, jadi co-host. Kelihatan. Bentar ya. Kok muncul ini saya juga nggak tahu. Siapa? Bukan ya. Bentar. Bisa. Oke, apalah kita maju lagi ya. Screen lain nanti akan diceritakan. Bentar ya, coba. Terus lagi ya. Clear, coba clear. Mirror drawing ya. Oke dah. Thank you, San. Ini anak saya betulnya membantu juga ya. Ya. Oke. Jadi teman-teman, ini bentar ya. Sekarang kita masuk ke jangka waktunya, teman-teman. Jadi kalau lihat jangka waktu, bentar ya. Saya close dulu. Oke. Nah, dari jangka waktu untuk yang konvensional itu pendek biasanya, kurang di atas 1 tahun ya, menengah 5 tahun, terus panjang di atas 5 tahun. Nah, jenis produknya tadi seperti yang tadi ya, ada tabungan, deposito, ori tadi ya, terus reksadana terproteksi, terus untuk yang moderate, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, terus agresif itu reksadana saham, itu yang tadi saya jelasin ya. Terus kecenderungannya apa nih investornya? Siapa nih biasanya? Yang konvensional itu biasanya pensiunan atau investor pemula, ya kan? Mereka cari aman nih, gitu ya kan? Saya udah pensiun misalnya contohnya, ya saya cari aman aja, gitu ya kan? Saya nggak mau yang agresif lah, gitu ya kan? Atau yang investor pemula biasanya mau nyoba-nyoba dulu, ya kan? Nah, terus yang moderate, dia itu biasanya mau menjelang pensiun nih, gitu ya kan? Umur-umur yang tadi dibilang, gitu ya kan? Dari 24 sampai 55 itu biasanya kan 55 nih untuk pensiun gitu ya kan, biasanya 10 tahun atau 5 tahun dari situ gitu ya kan udah mulai nih gitu ya kan. Nah, terus atau investor yang baru belajar. Nah, yang agresif itu adalah investor yang berpengalaman. Nah, jadi teman-teman kembali lagi pada saat kita mau menginvestasikan uang kita harus tahu resikonya gitu ya kan. Karena apa? Ingat teman-teman, salah satu aja gitu ya kan, yang rugi siapa? Teman-teman gitu ya kan. Jadi kalau saran saya adalah
teman-teman harus banyak dulu pelajari dan harus tahu seluk-beluknya sampai benar-benar pede, baru apa? Masuk ke apa? Ke investasi tersebut. Jadi jangan kita konyol ya gitu ya. Udahlah, saya punya uang nih, saya akan investasi gitu ya kan, kecuali ya memang teman-teman memang apa orang kaya udah terus dapat warisan, uangnya nggak berseri gitu ya kan, ya go ahead gitu ya kan. Tapi kembali lagi gitu ya kan, uang segimana pun pasti akan habis. Tapi kalau teman-teman punya knowledge ya kan, knowledge itu nggak bisa dicuri, knowledge itu akan apa? Exist, dan itu menolong teman-teman untuk apa? Berinvestasi gitu ya kan. Nah, selanjutnya adalah ya, oke, moto dunia saat ini. Jadi teman-teman kalau kita lihat dikatakan di sini, how to create crisis katanya. Build an economy on the greed of the rich. Cara membuat krisis itu gampang. Membangun ekonomi di atas keserakahan orang kaya. Jadi teman-teman, balik lagi ya, kita selalu berpikir bahwa apa? Oh, kenapa ada krisis? Karena banyak orang, jadi teman-teman kalau kita lihat ya, dari populasi, misalnya 7 miliar di dunia ini, yang kaya tuh cuman dikit banget gitu. Tapi mereka yang menguasai keuangan, yang benar-benar itu jomplang banget gitu ya kan. Nah, jadi cara membuat krisis adalah membangun ekonomi di atas keserakahan orang kaya. Nah, our motto in our world today is how to get rich quick, get rich fast. Jadi teman-teman, kalau teman-teman atau anak-anak muda lah gitu ya kan, ada motivator sekarang mengatakan, oh seperti ini bagaimana mendapatkan uang cepat, bagaimana cepat kaya. Kita tergiur, saudara-saudara. Ya kan, anak-anak muda, kita tuh tergiur, terkadang apa, kok bisa ya? Kok bisa umur segini dia kaya banget gitu ya kan. Nah, karena apa? Moto yang ditawarkan oleh dunia itu adalah apa? Bagaimana cara cepat kaya dan cepat kaya. Ya kan? Nah, namun di sini ada dari Mahatma Gandhi nih ya. Jadi saya masukin juga bagaimana kutipan dari orang-orang yang berpengaruh di dunia ya. Dikatakan gini katanya. Bumi itu menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk keserakahan setiap orang. Jadi kalau orangnya serakah, itu good enough is not good enough gitu ya kan. Nggak ada kata cukup bagi dia gitu ya kan. Karena apa? Dia akan terus craving gitu ya kan. Untuk apa? Untuk tetap cari dan tetap, karena nggak akan puas, saudara-saudara. Nah, di sini katakan bahwa apa? Kalau misalnya setiap orang punya mindset-nya greedy, dan orang nggak peduliin lagi dengan yang lain gitu ya kan, akhirnya apa? Terjadilah apa? Krisis, ya kan? Terjadilah krisis. Nah, yang menarik lagi adalah dikatakan di sini, nah ini jadi, bentar ya. Nah, sebelum invest your time before your money. Investasikanlah waktumu sebelum uangmu. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi ya tadi dikatakan bahwa sebelum kita mau menginvestasikan, kita harus investasi juga apa? Waktumu. Waktu dalam arti apa? Teman-teman punya waktu untuk dig down, benar-benar pelajari detail, tahu seluk-beluknya, resikonya apa, keuntungannya apa, bikin benchmark, misalnya bikin gap, sehingga apa? Teman-teman ngerti. Sama kayak contohnya saya, main game sama anak saya gitu ya kan. Pasti saya kalah terus. Kenapa? Loh kok saya udah orang tua? Saya harusnya menang dong. Enggak. Di dalam dunia investasi, yang berpengalaman lah yang akan apa? Menang. Sama dimanapun juga, di game pun sama. Kalau kita main game sama anak kecil, tiba-tiba lu kok kalah? Karena dia udah terbiasa, dia tahu resikonya apa, dia tahu udah apa namanya, seluk-beluknya di mana aja gitu ya kan. Nah, di sini diajarkan juga bahwa apa? Invest your time before your money. Itu yang pertama. Yang kedua adalah invest in yourself. Jadi adik-adik semua di sini kita harus belajar bagaimana kita menginvestasikan waktu kita dan juga investasikan ke dirimu. Ya, jadi tadi di fase 2 teman-teman di sini yang hadir adalah orang-orang yang apa? Yang bekerja ya rata-rata. Dan saya yakin bagaimana kita bisa mengelola keuangan tadi ya. Nah, ya. Nah, jadi teman-teman ini ada satu video nih. Bentar ya. Ini mungkin kita tonton bentar ya teman-teman.
Pak. Jalan ya. Iya. Begini Pak, rumah akan dibikin tingkat seperti ini, dengan posisi tampak depan seperti ini. Satu 2 meter lagi Pak. Gimana Pak? Ya, gitu-gitu aja. Sekarang kontrak kerja saya sudah diperpanjang, Bu. Jadi untuk 15 tahun ke depan kita terjamin. Iya, Pak. Bapak juga jaga kesehatan ya. Bapak jangan capek-capek. Pagi. Gimana, Pak? Ya, gitu-gitu deh. Ya, Pak ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini ya, jadi tadi video tadi sebetulnya membuka wawasan kita juga gitu ya kan, bahwa apa? Ada 2 orang tadi kalau kita lihat ya, yang satu sih gitu-gitu aja, yang satu sih gini gitu gitu ya kan. Yang dua-duanya sama, mereka punya rumah yang sama, punya mobil yang sama, tetapi apa? Yang satu dia punya investasi ke dalam dirinya dulu gitu ya kan, ke dalam dirinya. Bagaimana dia punya apa? Punya kedisiplinan, ya kan. Terus kalau misalnya di dalam artian punya jangka panjang perencanaan jangka panjang gitu ya kan. Dan teman-teman kalau misalnya kita lihat tadi dikatakan bahwa sebelum kita invest uang kita harus invest waktu dan invest apa? Invest energi juga kalau misalnya bisa ya. Kita membaca banyak pelajaran-pelajaran untuk apa? Membuat diri kita itu invest ke diri kita juga, invest in yourself, to yourself katanya kan. Jadi teman-teman diajak untuk invest dulu ke diri kita nih. Nah, kalau misalnya saya mau sharing gitu ya kan mengenai, karena kembali lagi teman-teman, isunya nggak akan lepas dari bagaimana pribadi kita gitu ya kan. Jadi di dalam kita mempunyai berinvestasi, ada namanya psikologi dalam berinvestasi. Nah, itu mempengaruhi teman-teman. Apakah kalau misalnya teman-teman psikologinya adalah greedy, teman-teman akan bangkrut terus gitu ya kan pada saat berinvestasi. Nah, oleh sebab itu memang salah satunya dikatakan di sini kalau misalnya saya mau sharing gitu ya kan, long term and priceless investment itu apa? Jujuran, teman-teman. Jadi katakan di sini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri bukan di hadapan orang yang hina. Itu yang pertama Alkitab mengatakan. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di sini juga dikatakan bahwa kita harus apa? Cakap dalam pekerjaan kita. Jadi tadi yang si gini gitu sama si gini-gini gitu-gitu aja, yang membedakan apa? Yang satu tuh cakap dalam pekerjaan. Dan itu adalah apa? Investasi untuk diri kita dulu. Ya teman-teman, bagaimana kita mau investasi, kita nggak punya uang gitu ya kan, kita nggak cakap dalam pekerjaan kita nggak punya sesuatu yang lebih di dalam apa? Penghasilan kita gitu ya kan. Investasi itu pada saat kita punya duit lebih gitu ya kan, mau diinvestasiin. Tapi kalau kurang terus, lebih besar pasar daripada tiang, ya susah. Nah, inilah diajarkan di sini bagaimana kita cakap dalam pekerjaan kita ya. Nah, Benjamin Franklin mengatakan apa? Diligence is the mother of good luck. Kalau dikatakan rajin bakal pandai, ya teman-teman. Jadi kita harus diligence. Apalagi khususnya di sini PAG Nusantara, kita sebagai orang Kristen itu jangan kelihatan kayak contohnya, aduh yang penting saya setia sama Tuhan. Betul, justru orang yang setia sama Tuhan, partnernya Tuhan, dia itu orangnya charming, cemerlang.
Dia akan apa? Dia akan menjadi apa? Terang dimanapun dia berada. Di kantor dia akan jadi terang, gitu ya kan? Dimanapun di tempat rumah tetangga dia akan jadi terang juga, gitu kan? Dia akan memberikan apa? Karena kita mengatakan jadilah terang, jadilah garam, gitu ya kan, teman-teman? Jadi orang Kristen investasinya pertama kemana? Ya diri kita dulu nih, ya kan? Sebelum nanti kalau investasi keuangan long term itu ada banyak banget teman-teman. Tapi yang paling menarik di sini adalah kitanya dulu nih. Terus yang kedua di sini, he who walks honestly walks securely. Orang yang berjalan dengan jujur berjalan dengan aman. Nah yang menarik juga adalah teman-teman harus jujur. Ini investasi terbaik teman-teman. Kalau teman-teman punya karakter yang jujur, itu benar-benar yang apa? Yang benar-benar orang akan lihat. Berarti teman-teman punya integritas juga, ya kan? Orang jujur itu nggak bisa dibeli. Nah, ini Warren Buffett juga mengatakan gini, honesty is an expensive gift. Don't expect it from cheap people. Kejujuran adalah hadiah yang mahal, jangan harap dari orang yang murahan. Nah, jadi kalau teman-teman adalah orang-orang yang benar-benar punya integritas, jujur, cakap dalam pekerjaannya atau punya capability, teman-teman tahu nggak? Kalau di saham ya, kalau saya nonton kesaksian dari satu dari si Warren Buffett, terus dari orang Indonesia, Warren Buffett Indonesia, Lo King Hong gitu ya kan. Dia itu fundamental analisis gitu ya kan. Bukan teknikal, fundamental. Nah, yang menarik adalah salah satu yang dia perhatikan pada saat dia membeli saham perusahaan tertentu, yang dia lihat itu adalah apa? Ini perusahaan punya good corporate governance enggak? Terus dilihat, ini BOD-nya, Board of Directors itu siapa nih? Orang-orang yang jujur nggak? Gitu ya kan? Karena apa? Kalau misalnya perusahaannya korup, nggak punya good governance-nya nggak bagus, terus BOD-nya adalah orang-orang yang greedy, yang hanya mengenyangkan dirinya sendiri, ngapain dibeli sahamnya? Nah, jadi teman-teman, kita saat ini itu investasi kemana? Ke diri kita dulu. One day pada saat kita misalnya contohnya dengan capability kita, kecakapan kita dalam bekerja, kejujuran kita dalam bekerja, integritas kita, itu one day itu akan mempermudah kita untuk apa? Bisa nanti diversifikasi investasi kita juga. Tapi yang paling pertama yang selalu ditonjolkan adalah diri kita, bagaimana invest ke diri kita dulu, ya. Nah, ini mungkin yang Nah, ini juga dikatakan, apa sih teman-teman yang men-trigger teman-teman untuk memotivasi diri teman-teman jadi pengen sukses, pengen investasi, pengen kaya gitu ya kan. Padahal kita mengatakan gitu kan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Terus Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Yang terakhir juga dikatakan di sini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Balik lagi ya, greedy ya, tamak gitu ya kan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Jadi teman-teman, kita sebagai pemuda-pemuda Kristen gitu ya kan, kita harus menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang punya pemahaman bahwa menjadi orang Kristen itu bukan menjadi ekor aja, tapi menjadi apa? Tetapi menjadi kepala. Bukan berarti kita akhirnya mencari, oh saya pengen jadi kepala, terus kita menghalalkan segala cara. Bukan. Tetapi dengan tadi ya, dengan values yang kita miliki, kejujuran, kecakapan dalam bekerja, kerajinan, ya kan, punya integritas. Inilah yang menjadi aset dimanapun teman-teman nanti masuk. Entah di perusahaan atau dimanapun, teman-teman itu menjadi aset bagi mereka. Gitu ya kan. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman, ini mungkin dikatakan di sini the greatest one of the world ya. Saudara bisa bayangin semua sekarang dunia itu pengennya orang-orang meng-hire orang-orang seperti apa. Nah ini kebutuhan terbesar dunia ini adalah kebutuhan akan manusia, manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, manusia yang di dalam jiwa sanubarinya setia dan jujur, manusia yang tidak segan menyebut dosa sebagai dosa, manusia yang angan-angan hatinya setia kepada kewajiban seperti jarum kompas menuju ke kutub ya. Manusia di sini saya ada kutipannya lagi gitu kan, kepotong ininya. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah teman-teman, apa itu long term investment? Betul, ada dari segi produk keuangan tadi ada saham, terus ada apa lagi? Ada obligasi gitu ya kan, ada saham gitu ya kan. Tetapi untuk long term yang di sini yang mau saya highlight juga adalah long term bicara mengenai karakter kita. Ya kan? Karakter teman-teman atau anak-anak pemuda Kristen harus menjadi orang yang apa?
orang yang gigih, orang yang cakap dalam pekerjaannya. Sehingga apa? Nantinya investasi yang lainnya pun akan mengikuti gitu teman-teman. Oke, itu mungkin yang bisa saya sharing. Saya kembalikan lagi ke Indri. Terima kasih dan Tuhan memberkati ya teman-teman. Baik, terima kasih. Kak Roni sudah membawakan materinya. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Dan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung raise hand atau nanti kami akan open mic-nya. Nah, saat ini di tangan saya sudah ada 2 pertanyaan. Saya akan bacakan ya teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, mungkin langsung Kak Roni untuk jawab ya pertanyaannya teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, ada nggak ya investasi yang low risk tapi high return? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tips untuk memilih jenis investasi yang tepat di tengah situasi pandemi. Memilih investasi, berarti ini jenis investasinya apa, namanya apa gitu ya? Mungkin ya pertanyaan langsung to the point apa gitu. Boleh langsung diinfokan. Boleh langsung dijawab dulu. Baru kita nanti next pertanyaan. Oke, jadi kalau misalnya dikatakan tadi low risk tapi high return. Ya. Sejauh ini yang saya lihat hampir nggak ada ya. Maksudnya low risk high return gitu ya kan. Nggak ada teman-teman. Kalau di jawaban saya nggak ada sih. Low risk high return gitu ya kan. Nah, karena ya kembali lagi gitu ya kan. Biasanya untuk yang high return ini biasanya high risk gitu ya kan. Tapi kembali lagi tadi resiko itu sendiri bagi orang, contohnya gini, bagi si Warren Buffett dengan kita, karena kita nggak tahu, seolah-olah apa, saham itu risknya tinggi gitu ya kan. Tapi bagi orang yang udah tahu, udah benar-benar menggelutinya, bagi dia tuh itu bukan high risk lagi gitu ya kan. Jadi kembali lagi gitu ya kan, definisi low risk high return itu pada saat kita contohnya nggak tahu ya. Tadi dari produk itu sendiri kalau misalnya kita lihat low risk high return sejauh ini nggak ada ya, yang ada high risk high return sebetulnya itu. Terus yang kedua ya tadi ya pertanyaannya ya, terkait investasi apa di era pandemi seperti ini gitu ya kan. Sebetulnya di saat ini gitu ya kan, kalau kita lihat di dunia teknologi lah ya kebanyakan gitu ya kan, kalau saya mau lihat perekonomian kita saat ini sudah pelan-pelan berangsur membaik gitu ya kan. Nah, cuman kalau kita misalnya kembali lagi nih, jadi kita harus tahu dulu teman-teman itu kelompok yang mana tadi, konservatif, moderate, atau yang agresif gitu ya kan. Tapi kalau misalnya dikatakan di dunia pandemi ini saat ini investasi apa sih gitu ya kan, kalau mau dibilang jujur aja ya, kalau kita lihat sekarang ekonominya lagi baru mau bangkit gitu ya kan. Tapi yang paling biasanya gampang itu kalau saya mau peer to peer lending itu sih sebetulnya. Jadi itu bunganya lumayan ya gede lah gitu ya kan. Bunganya lumayan gede gitu ya kan kalau mau. Gitu, Indri. Oke. Jelas ya jawabannya. Ada yang langsung ingin mau bertanya? Silakan. Kak Yoram ya mau nanya. Yang Ya di sini kita sharing aja ya teman-teman sharing ya. aja, benar. Ya, Betul, saya aja ya teman-teman. Jadi aku dapat ini dari teman saya Kak Fendi loh, Lenuna Malam Komunitas Warni. Maaf aku open dulu ya. Jadi gini loh, keamanan Anda terjamin karena dia akan memberikan tanggung jawab kepada mereka-merekanya atasmu untuk menjagamu di segala jalanmu. Mereka akan menangkapmu di tanah mereka supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Ini didapat dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Jadi kekasih, jenis keamanan yang Anda miliki menentukan jenis perlindungan yang Anda miliki. Keamanan Anda Tuhan adalah yang paling kuat dan paling kuat dari semua sekuritas di dunia. Mereka adalah makhluk Allah dan hamba Tuhan yang maha tinggi. Manusia sangat kuat dibandingkan dengan manusia.
Ketika seseorang dilahirkan kembali, Tuhan mengirimkan malaikat untuk melindungi orang itu dan untuk melayani dia. Ini terdapat Ibrani 1 ayat 14. Jadi teman-temanku yang terkasih, orang Kristen adalah ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Kristus, dan dengan demikian memiliki akses ke pelayanan malaikat. Roma 8 ayat 17. Anda dapat memerintahkan malaikat Anda untuk bekerja untuk Anda. Faktanya beri mereka pekerjaan yang harus dilakukan dengan menginstruksikan mereka setiap hari, sehingga mereka dapat membawakan Anda kabar baik. Anda memiliki semua bantuan dan perlindungan yang Anda butuhkan. Oleh karena itu, jangan takut, tetapi sadarilah apa yang Anda miliki dan gunakan. Jadi, gini loh teman-teman, ini pertanyaannya sangat menarik. Ini keamanan kita loh. Pertanyaannya saya adalah, bagaimana caranya kita memiliki keamanan kalau kita mau berinvestasi alias mau menabung. Thank you very much. Oke, thank you. Langsung. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak, mau nanya. Ya. Apakah kripto cocok dijadikan salah satu instrumen investasi? Oh, cryptocurrency ya? Kayak Bitcoin gitu kan, terus banyak Kurang lah tahu ya. juga. Ya, Mungkin jadi kayaknya iya itu. Ya, jadi ada cryptocurrency gitu ya kan, ada Bitcoin, terus kalau saya lihat gitu ya kan, ya ini kita kan bicara mengenai investasi itu, contohnya harus ada underlying-nya ya, kalau mau dibilang gitu ya kan, ada underlying-nya. Jadi kalau mau ini pribadi saya gitu ya kan, kalau untuk kripto kembali lagi gitu ya kan, memang kita ngelihat sekarang itu kayaknya Bitcoin itu benar-benar seksi gitu ya kan, tapi di sisi lain underlying-nya apa gitu ya kan. Jadi kalau misalnya saya boleh saranin ke teman-teman, berinvestasilah di produk yang memang teman-teman ada underlying-nya gitu ya kan, tahu gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kripto ini kan lebih ke kalau dikatakan cryptocurrency ini underlying-nya apa nih underlying-nya? Oke lah, misalnya contohnya nantinya bakalan jadi pengganti, contohnya ini nggak lagi perlu mediator gitu ya kan, karena mereka udah secara sistem sudah langsung gitu kan, kayak Bitcoin gitu ya kan, udah ada pelindungnya sendiri gitu ya, pencatatan atau apa gitu ya kan, nggak ada lagi mediator gitu ya kan, karena di situ sudah secara by system gitu ya kan. Tapi kalau saya boleh saran gitu ya kan, sejauh ini ya saya sih nggak menyarankan gitu ya kan teman-teman, karena ya kembali lagi kalau berinvestasi harusnya teman-teman tahu gitu ya kan, ada underlying-nya. Kalau saya kan contohnya misalnya beli saham gitu ya kan, tahu nih ada perusahaannya, dia buat produk, contohnya Unilever, dia beli produknya apa, saya pakai tiap hari nih gitu ya kan, odol lah, sabun lah gitu ya kan, dan saya tahu gitu ya kan, informasinya juga keluar, dia misalnya go public, terus misalnya ada keuangannya dilaporin juga gitu ya kan, ada underlying-nya. Tapi kalau kripto, menurut saya ya, ini secara pribadi ya, karena belum clear juga secara underlying-nya, saya sih nyaranin tidak ya, teman-teman. Terima kasih, Indri. Oke. Selanjutnya ya Kak pertanyaannya. Apa ciri perusahaan dengan investasi bodong? Apa bedanya investasi saham dengan investasi yang lainnya? Jadi ada 2 pertanyaan dong ini berarti ya. Ciri perusahaan investasi bodong dan bedanya investasi saham dan investasi lainnya. Silakan. Ya, oke. Terima kasih, Indri. Jadi kalau ciri perusahaan dengan investasi bodong tuh gini, biasanya itu pertama-tama kita lihatlah, Indri. Biasanya itu bunga itu gede banget gitu ya kan. Contohnya nih, kalau misalnya ingat nggak yang waktu itu rame-rame ada namanya satu perusahaan quote unquote gitu ya kan, akhirnya ya banyak terjerat juga ya, kita invest terus nanti dapat hadiah mobil gitu ya kan, Pajero, terus motor. Nah, jadi apa cirinya? Cirinya biasanya dia itu menawarkan sesuatu return yang sangat tinggi banget. Secara logiknya kita ini dari mana sih?
ya kan? Perputarannya. Nah, yang kedua, kita bisa ngecek juga di OJK punya website. Jadi di situ yang terdaftar itu namanya investasi ya. Terdaftar di OJK tuh yang mana aja, ada aja kok teman-teman. Kelihatan kok. Nah, terus yang ketiga gitu ya kan, sebetulnya itu udah banyak banget gitu ya kan. Kalau dibilang tuh Ponzi scheme ini gitu ya kan, skema Ponzi ini gitu ya kan, dengan atau investasi bodong ini. Biasanya melibatkan kayak ini, kayak MLM gitu. Jadi nanti ada yang rekrutan gitu ya kan. Jadi saya invest, tapi saya disuruh cari teman lagi untuk supaya dia invest juga gitu ya kan. Biasanya kayak gitu skemanya ya. Jadi satu, biasanya return-nya itu nggak masuk akal. Itu yang pertama. Contohnya di bank misalnya bunga deposito berapa sih? Terus saham berapa sih? Tapi kok ini bisa ya gitu kan di atas mereka. Itu yang pertama kita lihat. Karena apa? Yang dicari sama investasi bodong ini adalah orang-orang yang rakus. Jadi teman-teman ingat, kalau kita greedy pasti ada kita kejeblos. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang rakus nih gitu ya kan. Yang kedua, kita bisa cek juga di OJK punya website gitu ya kan. Perusahaan-perusahaan apa aja yang terdaftar. Nah, untuk supaya kita bisa tahu dan mau secure, lihat di OJK. Ada nggak ini terdaftar nggak sih perusahaan ini gitu ya kan. Kalau nggak ada terdaftar ya, quote-unquote ya harus hati-hati ya teman-teman gitu ya kan. Terus ya itu dia yang tadi yang ketiga tadi gitu ya kan, gimana caranya supaya kita jangan terjerumus juga gitu ya kan. Karena kembali lagi skemanya biasanya kayak MLM. Jadi dia akan minta orang untuk invest, nanti dia disuruh cari lagi nih orang untuk invest juga gitu. Itu teman-teman yang bisa saya sharing. Nah, terus yang kedua tadi, apa bedanya investasi saham dengan investasi yang lainnya? Beda dari sisi produk sih teman-teman. Kalau saham kan teman-teman tahu ya, ada keuntungannya, ada ada dividen, ada pembagian dividen gitu ya kan. Kita itu kalau saham kan kita beli seolah-olah kita menjadi bagian dari apa? Dari perusahaan tersebut pada saat kita membeli saham dari perusahaan tersebut gitu ya kan. Nah, yang diberikan oleh si saham ini apa? Dividen. Ya kan? Jadi kamu seolah-olah memiliki perusahaan tersebut gitu ya kan. Berapa lembar saham? Biasanya kalau di atas 51 kamu bisa punya suara mayoritas dan kamu bisa kontrol perusahaan itu gitu ya kan. Tapi kalau saham ini kita memberi saham dia ya kan. Dan kalau mau dibilang punya dividen ya kan, terus bisa juga ada namanya bagian. Jadi nanti tiap kapan untung nih perusahaan dikasih dividen gitu ya kan. Nah, bisa juga nanti ada capital gain pada saat misalnya beli saham harga satu lembarnya 10.000, terus di market harganya udah 15.000, teman-teman jual selisihnya atau spreadnya 5.000, teman-teman bisa untung juga. Nah, bedanya dengan investasi yang lain apa? Beda dari sisi produknya aja sih. Yang satu obligasi gitu ya kan, dia dikasihnya interest gitu ya kan. Jadi mereka punya kriteria masing-masing gitu ya kan, dari masing-masing produk. Ada saham tadi, obligasi gitu ya kan, terus reksadana juga gitu ya kan. Jadi itu punya kriteria masing-masing dan risikonya masing-masing. Makanya tadi kalau kita lihat teman-teman, ada yang konservatif, ada yang moderate, ada yang agresif gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ya Kak pertanyaannya, masih ada waktu. Oke. Untuk pertanyaan kelima, untuk memulai investasi, apakah perlu modal yang besar dan kira-kira produk investasi apa yang mudah dipelajari? Sebetulnya biasanya kalau pertama awal-awal ya, kalau tadi dibilang gitu ya kan, untuk awal-awal itu ya kita mulainya dari yang ini dulu, konservatif ya. Ya kita harus tahu dulu nih, contohnya deposito aja dulu gitu ya teman-teman. Deposito aja dulu. Ya kan? Atau misalnya nanti setelah kita mulai deposito kita udah ngelihat ada return-nya lumayan juga gitu ya kan. Baru nanti naik ke, kalau misalnya dibilang harus gede dulu nggak? Nggak juga, ada juga bahkan yang dia itu menabung saham. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kita mau nabung saham, kita harus kalau mau dibilang all out gitu ya. Kita harus pelajari dulu, ingat teman-teman. Kalau kita mau investasi itu bertumbuh dengan baik gitu ya kan, kita harus tahu kemana kita mau investasi. Makanya kita harus invest waktu untuk mempelajari produk-produk yang tadi. Kalau tadi kan kita lihat nih, ada konservatif, moderate, sama yang agresif nih.
biasanya dimulai dari konservatif dulu produk-produknya. Ya, deposito aja dulu gitu ya kan. Nanti masuk ke oke yang lain gitu ya kan. Jadi itu yang mungkin bisa saya sharing Henry ya, yang di awal. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Oke. Ada alamat website apa yang bisa diinfokan untuk caranya mengecek perusahaan investasi yang dapat izin dari selain di OJK gitu? Alamat websitenya apakah untuk mengecek perusahaan investasi yang dapat izin selain di OJK? Sejauh ini kalau semua perusahaan itu di OJK sih, karena kan OJK itu otoritas jasa keuangan ya. Jadi dia yang mengatur untuk semua kayak apa namanya financial institution gitu ya kan, terus perbankan juga, terus misalnya yang tadi financial institution, jadi mereka harus daftarnya ke OJK. Nah, kalau nggak terdaftar di situ, teman-teman harus curiga gitu ya kan, karena apa? OJK itu fungsinya salah satunya adalah untuk apa namanya regulator untuk melindungi konsumen juga gitu ya kan. Jadi apa namanya salah satu filter pertama lihat di OJK sih teman-teman. Lihat di OJK dulu. Karena apa? Karena OJK itu adalah yang mengatur gitu ya kan, supaya nanti apa? Supaya kalau misalnya contohnya gitu ya kan, kalau dia nggak masuk, nggak terdaftar di OJK, teman-teman harusnya apa? Udah alert dulu gitu ya kan, jangan investasi di situ gitu ya kan, karena itu menjadi regulatornya kita, dan regulator itu tujuannya untuk melindungi kita semua gitu teman-teman, khususnya investasi ya. Oke deh, terima kasih Kak Roni untuk materi dan juga sesi tanya jawab yang sudah diberikan. Kita sudah selesai untuk pembahasan materi dan Q&A-nya. Ada lagi terakhir closing statement juga kesimpulan atau rangkuman dari materi pada malam hari ini. Silakan Kak. Oke, baik, terima kasih untuk Pemuda Advent Gabungan Nusantara ya, dengan pelajaran kita atau sharing session kita terkait long term investment ini, kiranya kita menjadi pemuda-pemuda yang bisa punya investasi dalam waktu, investasi dalam karakter dulu, ya kan? Karena apa? Kalau investasi waktunya sudah ada, investasi dalam knowledge-nya sudah ada, pelan-pelan teman-teman pasti punya penghasilan yang luar biasa ya, penghasilan yang baik juga. Dari situ barulah pada saat kita mau investasi juga di long term ya, karena kita pengen sesuatu itu atau investasi itu return-nya baik juga buat kita. Dan yang kedua, jangan greedy teman-teman ya. Ingat, itu jangan greedy gitu ya kan, sehingga kita bisa mendapatkan return yang terbaik untuk kita. Begitu Indri. Terima kasih dan selamat ya. Iya, terima kasih Kak Roni untuk materi dan juga kesimpulan yang sudah dibawakan. Semoga bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam terutama teman-teman nih yang ingin berencana untuk berinvestasi walaupun kita masih muda, tapi kita harus membekali pemikiran kita akan cara yang benar bagaimana berinvestasi dan sifat seperti apa sih yang harus kita punya supaya kita tuh nggak jadi greedy gitu, dan kita boleh dapat keuntungan dan juga prinsip-prinsip yang baik yang boleh kita terapkan dalam berinvestasi. Terima kasih Kak Roni untuk materinya pada saat ini. Kita masuk ke sesi foto sebelum kita akan memberikan sertifikat ya. Oke, silakan boleh Kak, siapa boleh pimpin untuk sesi foto, silakan. Oke, untuk teman-teman yang memungkinkan on cam, boleh dipersilakan on cam. Nah, kita akan foto bersama. Oke, teman-teman. Oke, dalam hitungan 3 ya, boleh berikan reaction-nya. Ya, yang bisa ngaktifin kamera ya boleh ya, teman-teman. Iya. Oke, kalau enggak reaction-nya aja deh, nggak apa-apa. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Dan saat ini saya serahkan kepada Kak Grace untuk membacakan sertifikat. Baik, sebelumnya terima kasih buat Kak Roni yang udah membawakan materi yang sangat baik ya teman-teman.
Ini apa ya? Kalau bagi saya sendiri, ini adalah pelajaran yang sangat menarik dan sangat bagus buat kita anak muda yang mau berinvestasi. Saya juga salah satu orang yang memiliki satu instrumen investasi, dan ini pelajaran yang sangat bagus banget teman-teman. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman hanya mendengarkan tapi tidak mempraktekkan. Teman-teman bisa mempelajari jenis-jenis investasi yang sangat mudah, seperti tadi Kak Roni bilang, ada bond, saham, dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa deposito kali ya Kak untuk hal-hal untuk para pemula sekarang ini. Nah, baiklah, saya akan membacakan sertifikat. Boleh host bantu untuk share sertifikat ya? Oke, e-certificate of appreciation Pemuda Advent Gabungan Nusantara, Komisi Pengembangan Diri, proudly present to Roni Lingga as a speaker in long-term investment held on November 7, 2021. Dan ditandatangani oleh Pastor Roni Wenas sebagai Youth Director of Unikawasan Barat, Pastor Junaidi Munto sebagai Youth Director of pemuda kawasan timur, dan Arfan Ngajo sebagai koordinator 1, dan Mawi Kere Daniel sebagai koordinator 2, dan ditandatangani juga oleh Priscilia Tikwalo sebagai koordinator Komisi Pengembangan Diri. Kami tidak bisa memberikan sesuatu, tapi hanya ini yang bisa kami berikan dari Komisi Pengembangan Diri. Semoga Kak Roni bisa menerima ini dan tetap membagikan ilmunya kepada kami di sini. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Grace. Kita akan segera tutup acara kita dengan doa ya. Doa boleh Kak Roni untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan penuh rahmat, pada malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk boleh bertemu dengan teman-teman dari PAG Nusantara, di mana kami membicarakan mengenai long term investment. Bapak yang penuh kasih, kami melihat di sini ada banyak pemuda. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka di masa muda mereka, Engkau berikan kepada mereka akal budi hikmat dari sorga, khususnya Tuhan, pada saat kita bicara mengenai long term investment, ajari ya Tuhan agar mereka boleh memiliki karakter yang jujur, karakter yang cakap, dan disiplin di dalam pekerjaan atau apapun yang mereka lakukan saat ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi ambasador di setiap mereka Engkau tempatkan di dalam dunia pekerjaan atau apapun ya Tuhan. Bapak yang penuh kasih, pada malam hari ini ya Tuhan, kami sudah selesai membahas hal tersebut. Biarlah kiranya Engkau memberkati anak-anak muda di masa mudanya ya Tuhan. Apabila ada orang yang masih mencari jodoh atau misalnya mencari pekerjaan ya Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak terang ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, kasih-Mu boleh menyertai kami sepanjang malam hari ini, karena kami berdoa hanya ke dalam tangan-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus hidup kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Roni untuk doa tutup yang sudah dibawakan. Selanjutnya saya akan bacain pengumuman ya untuk acara selanjutnya. Di minggu ini ada pengumuman. Ya, jadi ada acara dari Komisi Pekerjaan di hari Kamis, tanggal 11 November. Hari Kamis nanti ada acara dari Komisi Pekerjaan dan jangan lupa join. Kemudian pengumuman kedua, ada setelah acara ini akan dilanjut dengan English Club yang seperti sudah kita share di depan ini, English Club jam 7 WIB. Nah, teman-teman yang pengen join silahkan tetap stay di ruangan ini untuk kita lanjut dengan belajar bahasa Inggris pastinya yang sudah disediakan dari Komisi Pengembangan Diri.
Itu aja pengumumannya. Ada lagi pengumumannya, teman-teman? Kak Pris, apakah ada? Oke, kalau sudah tidak ada, kita sudah di akhir dari acara kita pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan setia untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, terlebih juga untuk memberkati Karoni yang sudah memberikan materi kita pada sore hari ini ya. Semoga di lain kesempatan boleh juga memberikan materi yang lain untuk kita, pastinya. Akhir kata, saya Indriwani mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Indri, terima kasih semua. Terima kasih Karoni, terima kasih Kak Indri. Terima kasih. Genap ya. Terima kasih.